Nah, di sini teman-teman kamu cari yang namanya Sysmean atau Superfact ya. Nah, ini dia teman-teman, ini ya Sysmean ini. Oke, kamu lihat saya sudah disable teman-teman. Kamu double klik, kemudian kamu disable. Kalau mungkin punya kamu masih manual ya, mungkin masih manual. Nah, sebaiknya kamu disable aja, lalu kamu apply-kan, lalu kamu oke-kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Kawan-kawan, RAM kamu 8 GB, tapi pemakaian selalu di atas 80% bahkan sampai 100%. Kalau itu terjadi sama kamu teman-teman, itu disebut dengan high memory usage atau pemakaian RAM yang tinggi. Mau tahu cara buat pemakaian kamu normal kembali? Tonton video ini. Let's get started. Kawan-kawan sekalian, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Nah, 2 bulan terakhir ini teman-teman, saya memang sengaja tidak mengajak kalian untuk subscribe kalau baru nonton ya, karena ada yang juga yang protes kenapa minta melulu. Kali ini teman-teman, saya minta kembali karena subscriber saya sangat menurun sekali. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa penyebab kenapa pemakaian RAM kamu itu selalu tinggi, teman-teman. Di antaranya, saya berikan 3 penyebab ya. Pertama, banyak aplikasi yang berjalan. Kemudian yang kedua, teman-teman, driver kamu sudah usang. Dan yang ketiga, banyak startup program yang tidak perlu yang kamu buka. Dan kamu itu tidak sadar, teman-teman. Nah, tanpa lama-lama, langsung saja mari kita bahas, teman-teman. Ada 8 cara yang saya akan berikan ya untuk membuatnya normal kembali, teman-teman. Ya, kalau cara 1 sampai dengan cara 3 belum berhasil, jalankan sampai cara yang terakhir, teman-teman. Nah, yang pertama, kalau kamu membuka banyak aplikasi, teman-teman ya, kita buka misalnya, kamu lihat sini ya, saya hanya membuka 2 saja, teman-teman. Ini untuk Camtasia, alat perekaman saya. Misalnya kamu buka ini nih, kamu buka File Explorer, kemudian kamu buka juga misalnya ini. Ini ya WhatsApp teman-teman. Nah, kamu buka juga WhatsApp ya. Terus kamu buka juga misalnya ini Microsoft Store, kamu buka juga misalnya ini lagi ya. Nah, teman-teman, semakin banyak kamu buka aplikasi, tentu saja semakin membuat RAM kamu itu akan tinggi, teman-teman. Sekarang kita buka RAM saya, teman-teman ya, Task Manager. Kita masuk kepada Task Manager, teman-teman. Kita lihat sekarang kira-kira ini, lihat sini pemakaian RAM saya sekarang 35%. Kalau saya tutup misalnya ini, ya, saya tutup sekarang Microsoft Edge. Apakah ini sudah berkurang? Jadi 35 menjadi 32. Kemudian saya tutup lagi misalnya ini, Microsoft Store. Kita tunggu apakah dia penurunan, ada 31. Intinya teman-teman, semakin banyak yang kamu buka, semakin membuat memori kamu banyak digunakan. Buka aplikasi yang kamu betul-betul butuhkan saja, teman-teman. Apalagi kalau kamu hanya menggunakan 8 GB RAM saja. RAM at least paling kurang itu untuk Windows 11 itu 4 GB. Tetapi 4 GB itu setengah mati, teman-teman. Bahkan 8 GB saja untuk laptop yang modern itu adalah sudah setengah mati juga, teman-teman. Jadi sebaiknya paling tidaklah untuk Windows 11 itu kalau bukan 16 GB, teman-teman. Jadi itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, matikan startup yang tidak perlu. Nah, ini yang membuat RAM kamu juga banyak digunakan, teman-teman. Caranya kita masuk kembali kepada Task Manager. Di sini ada startup apps atau startup program. Di Windows 10 itu disebut dengan startup program, teman-teman. Ya, sama aja lah. Kalau kamu lihat sini, teman-teman ya, mulai dari WhatsApp ini di atas WhatsApp ini sampai ke bawah ini ada sekitar 20-an, teman-teman. Nah, yang saya hidupkan itu hanya berapa? 3 saja. 1, 2, 3, 4. Nah, selebihnya saya matikan, teman-teman. Jadi kalau kamu nggak perlu, teman-teman, dia terbuka ketika kamu booting Windows kamu, matikan saja. Ya, saya berikan contoh misalnya ini. Ya, Realtek Audio ya, kamu klik kanan, kamu disable. Jadi ketika kamu booting Windows kamu, dia akan menjadi cepat tentunya. Dan juga membuat ya RAM kamu jadi tidak terlalu banyak digunakan. Oke, itu yang kedua, teman-teman. Kemudian yang ketiga. Nah, ini teman-teman, apakah kamu menggunakan hard disk? Oke, tapi saya harap sih kamu menggunakan yang namanya SSD, teman-teman. Kalau untuk SSD, teman-teman, sebaiknya kamu retrim. Kalau kamu menggunakan HDD, kamu sebaiknya defrag. Jadi dia akan membuat PC kamu jadi tidak terlalu banyak menggunakan memori. Caranya kamu tulis di sini, teman-teman ya. Kamu tulisnya defrag. Nah, ini sudah ada, teman-teman, defrag and optimize drives. Nah, jangan salah, teman-teman ya. Saya menggunakan SSD, teman-teman. Kamu lihat sini ya, saya menggunakan solid state drive. Nah, kalau untuk solid state drive, teman-teman, kita optimize ini. Nah, kalau kamu lihat sini, teman-teman, saya 0 day. Artinya nggak ada masalah. Jadi kalau mau teman-teman, sebaiknya kamu change settings ini. Nah, kemudian kamu buat schedule di otomatis selama 1 minggu. Setiap minggu, teman-teman, dia akan membuat PC kamu jadi optimize. Ya, jadi dioptimalkan sendiri, teman-teman. Oke, kamu lihat sini ya, oke ya. Current statusnya sekarang oke. Ya, 0 days since last stream. Jadi hari terakhir saya stream itu 0 day. Artinya hari ini terakhir, teman-teman. Jadi ini jangan lupa ini.
Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat teman-teman, jalankan full scan virus teman-teman. Salah satu yang membuat pemakaian RAM kamu tinggi teman-teman, ya, pemakaian RAM kamu tinggi adalah karena adanya virus, adanya malware, oke, adanya pop-up dan lain sebagainya. Jadi kita masuk Windows Logo Plus Setting teman-teman, kita masuk Privacy and Security, Windows Security, Virus and Threat Protection. Nah, di sini teman-teman sebaiknya di sini ada 4 opsi teman-teman untuk scan ya. Quick scan, full scan, custom scan dan Microsoft Defender Antivirus offline scan. Nah, saya baru-baru ada videonya teman-teman membahas ini semuanya. Ini dia, silakan kamu tonton mana yang lebih bagus, yang mana yang paling ampuh. Kalau kamu ingin yang membuat yang paling ampuh teman-teman, ini jalankan full scan dan yang paling ampuh sekali nih Microsoft Defender offline scan teman-teman. Intinya teman-teman kalau bisa jalankan quick scan ini per hari 1 kali dalam 1 hari teman-teman ya, agar Windows kamu itu terbebas daripada virus. Nah, coba sekarang kita lakukan scan now. Oke, sembari dijalankan teman-teman, kita lanjut kepada yang kelima teman-teman. Nah, yang kelima itu adalah aktifkan yang namanya memory saver. Ketika kamu membuka, karena saya yakin sekali ketika kamu buka laptop kamu, kebanyakan yang kamu gunakan itu adalah browser teman-teman. Kita ambil saja browser ini, kita ambil misalnya Microsoft Edge. Kemudian kamu membuka banyak tab ya, kita lihat sini, ini detik sudah ada, kita ambil YouTube, kita ambil lagi satu lah misalnya BBC ini teman, BBC Football ya. Nah, kamu lihat sini teman, 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah ada 5 tab yang terbuka. Salah satu yang bisa membuat RAM kamu tidak tinggi teman-teman, ya ini kamu jalankan yang namanya memory saver ataupun sleeping tab. Kalau kamu menggunakan Microsoft Edge teman-teman, kamu masuk sini ya, masuk pengaturan, kemudian kamu masuk ini teman-teman, sistem and performance ini. Di sini kamu buka ini teman-teman. Kamu buka ini teman-teman ya, performa ini. Kemudian kamu turun ke bawah teman-teman. Nah, ini ya memory. Ini namanya sleeping tab-nya teman-teman. Ya, secara otomatis mengatur tab kemudian tidur. Dengan begini teman-teman, maka RAM kamu tidak akan banyak digunakan karena kamu menghidupkan yang namanya memory saver teman-teman. Oke, jadi jangan lupa itu ya. Ini juga aktifkan penghemat energi. Jadi ini daya ini kamu aktifkan ini teman-teman. Jangan lupa juga yang ini, memory saver ini sleeping mode-nya kamu hidupkan. Jadi ketika dia tidak digunakan teman-teman, dia akan tertidur. Kamu lihat sini teman-teman ya. Saya berikan contoh ini. Ini tertidur teman-teman. Ini ya, ketika ya ini tuh lihat ya, beda ya warnanya. Ini YouTube juga. Dia tertidur. Ketika saya naikkan begini, dia langsung warnanya menjadi ini ya, menjadi cerah kembali teman-teman. Nah, kemudian yang keenam teman-teman, hindari yang namanya memory leak. Hindari yang namanya kebocoran memori teman-teman. Saya ada videonya mengenai kebocoran memori ini atau memory leak. Silahkan kamu tonton ini teman-teman. Yang namanya memory leak itu teman-teman, itu ketika misalnya nih, saya kasih contoh ya untuk namanya memory leak. Kita buka misalnya ini Firefox teman-teman. Saya buka Firefox, kemudian kita cek di sini. Nah, ini Firefox teman-teman. Misalnya saya sudah tutup ya, saya tutup. Lihat sini Firefox masih ada dia di Task Manager. Saya tutup. Harusnya teman-teman Firefox ini menghilang. Kalau dia masih ada di sini teman-teman, artinya memori kamu kebocoran. Makanya yang harus kamu gunakan, yang harus kamu lakukan teman-teman, kamu perbarui yang namanya Firefox ini ya, agar tidak terjadi kebocoran memori ya. Jadi hati-hati itu teman-teman. Nah, yang ketujuh teman-teman, matikan service atau layanan yang bernama Superflex atau Sysmain teman-teman. Sysmain ini sangat banyak menggunakan memori kamu. Caranya gimana? Kita masuk services atau layanan teman-teman. Ya, masuk ke services ini. Di sini teman-teman kamu cari yang namanya Sysmain atau Superflex ya. Ini dia teman-teman, ini ya Sysmain ini. Oke, kamu lihat saya sudah disable teman-teman. Kamu double klik, kemudian kamu disable. Kalau mungkin punya kamu masih manual ya, mungkin masih manual. Sebaiknya kamu disable aja, lalu kamu apply-kan, lalu kamu oke-kan. Insya Allah teman-teman, kalau kamu sudah matikan ini, maka penggunaan memori kamu yang tadinya masih tinggi ini ya, mudah-mudahan sudah menjadi turun. Itu yang ke-7 teman-teman. Nah, kemudian yang ke-8 teman-teman, salah satu yang membuat memori ini tinggi teman-teman, karena kamu menggunakan tadi driver kamu sudah usang. Jadi sebaiknya kamu harus update driver kamu teman-teman. Caranya itu kita masuk ke device manager. Ini device manager teman-teman. Nah, tolong kamu perhatikan apakah ada yang warna kuning ataupun ada segitiga. Jadi sebaiknya kamu langsung update teman-teman. Cara mengupdate itu misalnya ini ya, kita ambil aja misalnya ini. Kita ambil misalnya ini teman-teman. Display daftar ini, kamu klik kanan lalu kamu update driver. Kalau kamu misalnya lagi online, silakan kamu klik ini. Ternyata the best driver for your device already installed. Jadi punya saya itu sudah yang terbaik. Karena baru kemarin saya mengupdate-nya teman-teman. Makanya dia mengatakan seperti ini. Itu yang ke-8, update driver kamu. Kemudian yang 9 teman-teman,
Kalau kamu sudah jalankan ke 8, ternyata penggunaan memori kamu masih tinggi, maka coba kamu jalankan Windows Memory Diagnostic Tool, teman-teman. Windows Memory, ini dia, Windows Memory Diagnostic Tool. Jangan sampai memori kamu memang sudah rusak ya atau sudah bermasalah nih. Kamu klik ini, nah di sini teman-teman, kamu langsung jalankan ini, restart now and check the problem. Ya, kalau kamu tidak sedang menggunakan PC kamu dan kamu betul-betul ingin mengeceknya, silakan kamu cek yang ini. Dan ingat teman-teman, ini butuh waktu ya. Dia antara sekitar 30 sampai dengan 1 jam. Tergantung apakah betul-betul memori kamu ada kerusakan atau tidak. Langsung restart, langsung tunggu hasilnya. Kemudian yang terakhir teman-teman, kalau kamu sudah jalankan 1 sampai 9 termasuk juga menggunakan memory diagnostic tool, ternyata memori kamu masih baik-baik saja, itu artinya teman-teman kamu harus menambah ya. Misalnya kalau kamu hanya menggunakan 4 GB, tambahkan menjadi 8 GB. 8 GB masih tinggi juga, buat menjadi 16 GB. Idealnya teman-teman untuk Windows 11 itu adalah 16 GB. 8 GB sebetulnya oke, cuman terkadang dia masih menggunakan memori yang tinggi. Jadi kalau sudah 16 teman-teman, biasanya itu sudah bagus. Kecuali kalau memang ada hal-hal tertentu, maka 16 itu masih kurang. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman. Kalau kamu ada pertanyaan seputar RAM kamu yang selalu penuh, ya mulai 80 bahkan 100, kamu tulis saja di kolom komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friend. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.